Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya, keadaannya hari ini Bu ya. Nah, kita sangat perlu Bu ya jaga kesehatan. Apalagi saat ini kita ketahui kita lagi menghadapi namanya pandemik ya Bu ya. Pandemik COVID-19 ya Bu ya. Jadi kita perlu jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal Bu. Justru karena itu kita perlu jaga kesehatan biar kita mudah melakukan aktivitas kita sehari-hari ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas keringanan langkah Ibu yang sudah sudi menyediakan waktunya untuk hadir di pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar Bu ya, yaitu belajar pengasuhan dan pendidikan anak. Yang mana di sini Bu ada memiliki di pengasuhan dan pendidikan anak ini ada beberapa sesi, ada 4 sesi Bu ya, yaitu sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik, kemudian di sesi kedua memahami perilaku anak, sesi ketiga memahami cara anak usia dini belajar, dan sesi yang keempat yaitu membantu anak sukses di sekolah. Nah, sekarang kita Bu akan kita kupas itu sesi pertama ya Bu ya, yaitu sesi pertama tadi itu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi sebelumnya Bu di sini saya mau ngasih pertanyaan sama Ibu ya Bu ya. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa Bu? Supaya kita memberikan contoh yang baik terhadap anak. Nah betul Bu. Selain itu Bu? Jadi Bu, selain kita memberikan contoh yang baik kepada anak, supaya anak nanti menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang hebat ya Bu ya. Di sesi ini ada beberapa langkah ya Bu ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sesi ini ada beberapa langkah, yang mana mengingat hal membahagiakan sebagai orang tua. Jadi Bu, kita kalau bisa sama anak ini kita mengingat hal yang membahagiakan supaya anak tadi berpikir positif ya Bu ya. Jadi hal yang membahagiakan tadi selalu kita ingatkan sama anak supaya anak tadi berpikir positif. Kemudian di sini ada sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi Bu, ini sangat perlu Bu, sejalan perkataan dan perbuatan. Jadi setiap apa yang kita ucapkan harus sejalan sama perbuatan. Ya Bu ya. Kemudian selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri Anda. Jadi Bu, kita upayakan kita terus berpikir positif. Jadi Bu, ibarat kata orang beli, kalau kita lagi Bu ya, misalnya kita di bermasyarakat, misalnya ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Jadi kita upayakan kita berpikir positif supaya nanti anak kita juga selalu berpikir positif. Kemudian di sini ada bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi di sini Bu, kita harus bersikap dan bertutur kata itu penuh kasih sayang Bu ya. Ibaratnya kita jangan suka membentak-bentak anak. Ini kebiasaan kita di rumah Bu ya. Kita selalu, kadang kita suka ngomong kasar. Kadang pun tetangga kita kalau misalnya apa, kadang dia mau marah-marah itu sampai maki-maki anak. Itu nggak boleh Bu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa kita sampaikan dengan kelembutan sekalipun kita marah. Ya Bu ya, supaya tadi mental anak tadi bagus untuk pertemuan di kemudian hari nanti Bu ya. Jadi mental anak tadi bisa bagus.
Jadi pun nanti dia ngomong sama orang pun kalau misalnya sama kawan-kawannya nggak bentak-bentak ya Bu ya. Jadi ini sangat penting ketika kita memang harus berkata tutur kata penuh dengan kasih sayang ya Bu ya. Jadi kalau bisa sama anak itu ngomongnya yang lembut-lembut, walaupun sekalipun kita marah tapi sampaikan dengan kata yang lembut. Jadi perlu dengan kelembutan Bu ya. Kemudian di sini ada langkah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi Bu, peran ayah itu sangat penting Bu ya untuk anak. Jadi sosok ayah itu amat penting. Walaupun aktivitas ayah sama ibu itu nggak sama. Kadang Bu, kalau kita di rumah, yang namanya laki-laki ini pasti kalau dia bekerja, ibunya misalnya jadi ibu rumah tangga, kan dia udah beda Bu. Jadi kalau misalnya dia kerja tadi, ayah tadi kerja, walaupun sesibuk apapun dia bekerja, diupayakan diluangkan waktunya untuk anak. Walaupun itu sebentar Bu ya, sebentar pun, itu harus kita luangkan untuk anak. Supaya apa? Supaya anak tadi mendapat kasih sayang dari ayah dan ibunya. Nah, di sini Bu, kalau misalnya Bu ada problem Bu ya. Nah, ini yang sering kita hadapi Bu ya. Nah, itu ayah itu kerjanya pagi, pulangnya sore Bu ya. Nah, jadi kalau pas problem kita menghadapi problem ini, bagaimana kita memberikan waktu untuk anak. Nah, jadi misalnya Bu, sewaktu pulang sore itu, waktu pas kita lagi sebelum mandi, kita habis itu ada nombor anak, kita tanya anaknya. Nah, kita tanya anaknya, gimana kabar anaknya? Nah, kemudian tadi pas main-main di luar, main-main apa aja? Nah, kemudian ataupun pas kita lagi makan malam Bu ya, kita pas lagi makan malam itu kita tanya sama anaknya, kayak mana tadi kegiatan kita di sekolah, kayak mana tadi sama gurunya. Nah, jadi kita tetap berkomunikasi sama anak ya Bu ya. Nah, walaupun itu hanya nggak apa Bu ya, nggak banyak kita berkomunikasi sama anak, di sela-sela kita beraktivitas ataupun di sela-sela kita selesai beraktivitas, kita kalau misalnya kita dekat sama anak, sering kita tanya anak kita ya Bu ya, biar nggak ada rasa kurang tadi itu antara kasih sayang ayah dan ibu. Kemudian kita sering bekerja sama Bu. Misalnya kita lagi kondisi libur nih Bu ya, suami tadi lagi kondisi libur. Jadi kalau pas libur itu pas memang ibunya lagi sibuk di dapur, diupayakan ayahnya jaga anaknya. Jangan waktu ibunya sibuk di dapur, ayahnya pun sibuk dengan yang lain. Jadi nggak kita tengok anaknya. Jadi kita upayakan di sini kita tengok anak kita ya. Jadi inilah kita perlunya kerjasama supaya nanti anak kita betul-betul merasakan kasih sayang orang tua, ayah dan ibu. Kemudian ada langkah ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi Bu, perlu nggak kita berdiskusi Bu? Perlu kan Bu? Jadi itu amat perlu kita berdiskusi. Kenapa Bu kita perlu berdiskusi? Supaya kita itu bisa apa, mendiskusikan untuk kayak mana ke depan anak kita. Jadi Bu, begini Bu ya, kenapa kita perlu berdiskusi? Jadi kalau kita berdiskusi, ya mudah-mudahan nanti hasilnya di kemudian hari baik ya Bu ya. Kenapa? Kita udah diskusikan, kita udah bicarakan. Tapi kalau misalnya kita bertindak sendiri tanpa kita diskusikan, itu nanti bisa menjadi masalah ya Bu ya. Contohnya kalau misalnya anaknya mau masuk sekolah PAUD ataupun masuk sekolah SD, masuk sekolah SMP, SMA, perlu kita diskusikan sama suami kita. Jadi kita tanya, kira-kira Pak atau Bang ataupun Mas, kira-kira sekolah mana yang baik ya untuk anak kita.
perlu kita diskusikan Bu ya. Jadi nanti ya pas diskusi itulah nanti kita tahu mana sekolah yang kita tentukan untuk anak. Jadi nanti pun tidak ada saling menyalahkan di sini Bu ya, karena apa? Karena udah kita diskusikan. Kemudian ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi Bu, di sini Bu, kalau kita lagi bertengkar, kita kalau bisa jangan di depan anak Bu ya. Jadi ini sering terjadi di kitanya ya, sering terjadi di masyarakat deh. Kira-kira sering nggak Bu terjadi di masyarakat yang kayak gini? Sering. Jadi Bu, kalau bisa ini nanti jangan sampai terjadi ya di kita setelah pembelajaran ini. Jadi kalau bisa Bu, setiap kita ada konflik masalah, itu kalau bisa jangan di hadapan anak. Memang Bu, yang namanya keluarga itu pasti dia ada aja masalah. Namun kalau memang ada masalah ataupun ada perbedaan pendapat, kita upayakan jangan di depan anak. Kenapa Bu? Ini nanti bisa mengganggu mental anak di kemudian hari. Jadi nanti anak itu jadi suka marah-marah sama kawannya. Karena apa? Karena dia nengok orang tuanya berantem. Jadi nanti dia bisa ditirukan nanti sama kawan-kawannya. Jadi kita ini kan ibarat kata Bu, kita selaku orang tua tadi tuh, kita itu cerminan anak. Nah Bu, sampai di sini paham nggak Bu ya? Paham nggak Bu? Paham. Jadi Bu, kesimpulan dari menjadi orang tua yang lebih baik ini, sebelum kita mengakhiri sesi ini Bu ya, saya kasih kesimpulannya sama Bu. Menjadi orang tua yang lebih baik itu teramat penting Bu ya. Yang mana di sini orang tua adalah cerminan anak. Jadi perilaku kita itu adalah menggambarkan nanti bagaimana anak kita di kemudian hari, karena anak itu niru kita Bu ya. Jadi kita ini adalah sekolah awal. Kita ini adalah pendidikan awal untuk anak. Jadi kalau kita berperilaku baik, mudah-mudahan anak kita nanti menjadi baik dan anak kita menjadi anak yang hebat. Jadi udah paham Bu ya. Jadi nanti Bu di rumah jangan lupa diaplikasikan di rumah Bu ya, diterapkan di rumah Bu ya apa yang udah kita pelajari hari ini, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Kita aplikasikan di rumah supaya nanti anak kita menjadi baik di kemudian hari dan menjadi sosok anak yang hebat Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya. Kalau ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang baik atau kurang berkenan di hati Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ahli baik yang sudah menyediakan tempatnya Bu ya. Jadi di sini kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.